Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di agenda Akadi Mengajar, bedah buku fakta menarik novel laut bercerita in collaboration with Recall 20. Oke, mungkin aku di sini izin perkenalan diri terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka kita kenalan. Oke, kenalin, nama aku Sakura Rasati, biasa dipanggil Sakura dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 2021. Di sini aku juga sebagai tim dari founder Recall 20 juga. Oke, salam kenal ya teman-teman semuanya. Nah, mungkin di sini aku mau tanya kabar teman-teman dulu nih, gimana kabarnya teman-teman pada malam hari ini? Boleh ramaikan kolom chat atau ada yang mau on mic juga boleh aja. Oh, Recall apa tuh teh? Recall apa tuh ya? Nanti bakal dijelasin. Alhamdulillah sehat. Baik teh, ngantuk dikit gak ngaruh. Alhamdulillah sehat-sehat semua nih ya. Alhamdulillah semoga kalau ada yang lagi sakit segera diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita ke acara intinya, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita pada malam hari ini, akan dilanjutkan pembacaan tilawah oleh Taufik Rahman. Kepada Taufik dipersilakan. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Taufik yang sudah membacakan tilawah pada malam hari ini. Semoga yang membaca dan juga mendengarkannya mendapat keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Oke, untuk selanjutnya kita akan ada sambutan-sambutan. Yang pertama akan ada sambutan dari Ketua Bidang Akademik Alfat FIF Gen 11 kepada Wildan Syukriniam, dipersilakan. Oke, bismillah teman-teman ya. Ini biasanya nggak sambutan, cuma karena spesial lah kita collab dengan komunitas namanya Recall gitu kan. Nanti dijelasin nih Recall itu apa. Nah, kalau anak-anak ML tahu ya, Recall itu yang taunting-taunting. Nah, ini bukan taunting guys, ini acara bermanfaat biasanya gitu. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sebelumnya selamat datang ya teman-teman semua di acara Akademik Mengajar. Kita collab dengan komunitas namanya Recall 20 dari Kemusliman Al-Fat ya. Nanti jelasin kira-kira apa tuh Recall itu ya. Nah, mungkin berapa kali aku udah nongol di sini gitu kan di Akademi Mengajar gitu kan. Aku cuma mau bilang ke teman-teman ya, selamat datang dan selamat farming ilmu dan juga farming TAK bareng bersama ya di program ini gitu. Karena nanti kita ada kurang lebih masih ada 5 pertemuan lagi ke depan gitu kan. Jadi teman-teman yang misalkan baru join nih hari ini gitu kan, bisa nih dapat 5 TAK di pertemuan selanjutnya gitu kan. Jadi prinsip kita itu sambil liburan farming TAK juga farming ilmu gitu kan. Nah, eh, tempat yang tepat nih buat teman-teman join itu semua ada di program Akademi Mengajar ya. Nah, jadi aku ucapin selamat datang kembali buat teman-teman yang emang baru join atau yang udah join dari sebelumnya gitu kan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya juga nih, Kak, sertifikatnya kapan dibagiin gitu kan. Nah, kalau kita tuh ngebagiinnya per 4 pertemuan ya. Jadi alhamdulillah sekarang pertemuan kelima. Jadi pertemuan 4 sertifikat sebelumnya itu akan kita share. Insya Allah maksimal paling lambat hari Sabtu. Jadi alhamdulillah hari ini tuh kita udah selesai buat proses sertifikat yang Alphard Skill Academy yang kemarin. Ya 5 pertemuan sama Mas Tio. Sekarang kita lagi proses untuk produksi ya. Atau mungkin proses buat pembuatan sertifikat yang Akademi Mengajar 4 hari sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Insya Allah akan kita kirim nanti kita info lagi di grup information hall ya buat sertifikat sebelumnya. Nah, teman-teman yang emang ketinggalan nih mungkin 4 sertifikat sebelumnya, tenang aja masih ada 5 pertemuan lagi, total 9 pertemuan. Jadi kalau teman-teman yang ikut program dari awal, total dapat 9 sertifikat ya gitu. Nah, jadi prinsip kita ini kalau yang di sambil liburan farming TAK, farming ilmu gitu kan. Plus pengajar akademi mengajarnya emang dari anak-anak akademik Alpha TVF. Di sini kita mau nge-challenge ya dari anak-anak akademi buat sharing ilmu gitu kan. Apapun bisa diajarin. Bedah buku lah, kemarin ada juga ngajarin tajwid, ngajarin jaringan tuh, bikin jaringan telepon lokal gitu kan, pakai virtual mesin gitu kan. Kemarin juga ngajarin kriteria war gitu kan, dari Mas Ragil ya gitu kan. Ada juga apalagi kemarin kita juga belajar filsafat nih dari Mas Cahyo gitu kan. Nah, kedepannya masih ada tema-tema menarik lagi. So, teman-teman stay tune. Kita insya Allah akan, kali ini kita akan bersama dengan Kak Siti Fadilah ya. Nanti temanya menarik juga yang dibacakan MC ya. Kita akan bedah buku juga malam hari ini. Mungkin itu aja dari aku. Tetap semangat buat teman-teman. Ini baru pertemuan kelima ya. Jadi masih ada 4 pertemuan lagi. So, stay tune terus buat teman-teman. Semangat. Mungkin biar gak kelamaan, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wildan. Nah, teman-teman, sambil liburan, farming TLK, farming ilmu juga. Oke deh, mantap banget emang nih akademik. Oke, selanjutnya, untuk sambutan selanjutnya itu ada dari tim founder di Call20 kepada Kamis Safara Subagio, dipersilakan. Oke, sebelumnya tes-tes suara aku masuk nggak, Kak Sakura? Kedengeran? Masuk, masuk. Kedengeran. Oke, sebelumnya maaf ya teman-teman belum bisa kondusif banget karena memang ada meet lain sebenarnya. Oke, mungkin sambutannya dikit aja seperti yang udah di-mention sebelumnya gitu. Kita di sini, aku nggak sendirian, founder Recall20. Di sini kita ada berempat, ada 4 orang founder dari Recall20. Itu ada Kak Sakura, ada Kak Akila, Fitri Adlitu, terus dan yang terakhir ada Kanina juga. Nah, sebenarnya kalau teman-teman dari tadi udah ke-mention terus nih, Recall20 gitu, Recall20 itu apa sih? Gitu. Jadi mungkin sedikit penjelasan juga apa itu Recall20. Nah, eh sebenarnya inisiasi kita pertama kali itu untuk membentuk Recall20. Ya kita lagi liburan lah ya, kita tahu kita sama-sama lagi libur kuliah, terus juga
berarti banyak dong ya, banyak waktu yang bisa kita manfaatkan gitu. Biar tetap produktif, kita mau coba nih bikin wadah supaya teman-teman dan juga kita sendiri itu tuh tetap produktif, terus bisa dapat juga tetap bisa dapat ilmu tiap harinya itu gimana gitu. Dan salah satu apa namanya hobi yang kita kita sempat nanya-nanya juga ke beberapa orang gitu apa sih hobinya gitu suka suka ngapain waktu punya waktu luang gitu terus kebanyakan adalah baca buku kalau nggak baca buku nonton film dan beberapa hobi lainnya gitu. Dan yang menarik untuk kita buat kita eksekusi dan jadiin komunitas salah satunya adalah membaca buku. Nah, makanya dari situ kita mulai inisiasi untuk membentuk Recall 20. Recall 20 itu challenge membaca. Jadi kita tiap hari budayakan atau membiasakan membaca 20 halaman selama 20 hari gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah running, sudah berjalan sampai hari ke-13. Masih akan terus berlanjut sampai hari ke-20. Tapi kan kalau teman-teman tahu, memang membangun kebiasaan itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar ya. Membangun kebiasaan juga butuh proses dan butuh waktu yang panjang. Jadi insya Allah recall to ini nggak hanya berhenti di batch pertama sampai kalau kita yang batch pertama ini akan selesai insya Allah di tanggal 15 Agustus. Nah, oh Wildan udah semangat banget. Syarat joinnya apa Kak katanya? Oke, eh, kita sebenarnya selesai di 15 Agustus, cuman cuman karena memang tadi ya membudayakan kebiasaan, membangun hobi itu tuh nggak cukup dengan 20 hari. Jadi insya Allah akan terus kita inisiasi, akan kita buka kembali karena sekarang kayaknya komunitasnya masih terbatas untuk perempuan aja, akhwat-akhwat gitu, yang emang punya ketertarikan dan juga punya hobi membaca. Tapi insya Allah ke depannya ada planning-planning khusus, planning-planning yang gak bisa disebutkan sekarang, mungkin biar rahasia dulu gitu ya, biar surprise dulu. Jadi gitu mungkin. Terus tadi ya, aku izin jawab dikit juga pertanyaan-pertanyaan di chat. Syarat joinnya apa Kak katanya? eh Kalau syarat joinnya sebenarnya kita nggak ada syarat untuk join cukup. Kalau kemarin karena memang masih terbuka untuk akhwat aja, yaitu kemarin persyaratannya akhwat, kemudian punya konsisten dan juga punya niat untuk menumbuhkan kebiasaan membaca. Cukup dengan dua modal itu aja sih kalau kemarin udah bisa langsung join ke Recall 20 gitu. Nah, mungkin dikit, biar nggak hanya memperkenalkan Recall 20 itu apa, mungkin dikit nih yang berkaitan juga sama apa yang bakal teman-teman dapat juga di akademik mengajar malam hari ini gitu. Nah, salah satu motivasi kita juga, latar belakang kita juga, kenapa kita mau menginisiasi Recall 20, komunitas Recall 20, ini karena memang ini ya, relate juga dengan salah satu firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, itu ada yang tahu mungkin firman pertama yang turun, wahyu pertama yang turun, boleh di chat dulu, di kolom chat, Iqra. Langsung Iqra aja, itu surah berapa tuh? Surah apa, ayat keberapa? Betul tadi, Will dan Iqra yang pertama turun adalah, ada lagi yang mau jawab? Oke, firman Allah yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang mana ayat pertamanya itu adalah benar tadi Iqra. Iqra itu artinya bacalah. Jadi di sini memang berarti bukan perintah sholat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad, bukan perintah puasa atau apalagi berhaji, tapi perintah untuk membaca gitu, teman-teman. Eh, Nah, jadi kenapa sih tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah yang bahkan eh, waktu itu belum bisa membaca, buta huruf, eh, itu malah diperintahkan untuk membaca gitu. Nah, kenapa kita harus membaca? Karena memang tanpa kita membaca, itu kita bakal buta sama yang namanya dunia gitu. Kita nggak tahu, nggak ada ilmu yang kita dapat, nggak ada ilmu yang kita ketahui gitu. Termasuk kenapa kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita, dan juga untuk apa kita diciptakan.
Nah ya, jadi kita kita bakal ketutup banget sama yang namanya ilmu pengetahuan kalau kita nggak ada niatan atau keinginan untuk membaca. Nah, nggak berhenti sampai di situ nih. Ayat pertama kan belum selesai ya, belum selesai ayat pertama di kata Iqra doang. Nah, coba kita lanjutin lagi ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di situ Allah berfirman bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah di sini nggak ngasih tahu nih kita harus baca apa sih sebenarnya, kita yang disuruh dibaca tuh apa sebenarnya. Tapi Allah ngasih note, ngasih catatan bahwa bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah nggak nyebut objeknya. Ini juga nunjukin bahwa kita harus baca dengan diniatkan karena Allah gitu. Kita manusia diperingatkan, diperintahkan untuk membaca apa aja, bebas ilmu apapun itu, tapi tetap dengan mengaitkan bacaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Dengan niat memperoleh ilmu dan juga bantuan dari Allah. Nah, di sini juga eh, berarti bahwa bacaan ini, bacaan yang kita baca itu harus menghasilkan sesuatu yang direstui gitu oleh Allah. Apa sih? Apa sih sebenarnya yang direstuin sama Allah? Nah, apa yang direstuin yaitu sesuatu yang bermanfaat untuk manusia. Ini juga relate ya, berhubungan gitu sama sama hadis Nabi yang mana menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Jadi salah satu yang membawa manfaat itu adalah yang direstui Allah, itu yang sebaiknya kita baca. Nah, sama kayak kegiatan malam ini gitu ya. Nanti kan ada Dila yang bakal berbagi insight dari apa yang dia baca, novel Laut Bercerita kalau nggak salah. Nah, itu aku sebenarnya juga belum baca, jadi aku penasaran banget sebenarnya apa sih yang ada di dalam novel Laut Bercerita gitu ya. Nanti coba kita sama-sama dengerin insight apa yang Dila dapat dari buku itu. Terus semoga apa yang disampaikan nanti, apa yang didapat dari novel itu bisa kita serap, bisa kita terima, bisa kita amalkan juga membawa kebaikan ke depannya. Gitu mungkin. Terima kasih. Maaf jadi panjang ya agaknya. Cuman insya Allah semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun eh, salah bertindak yang kurang berkenan di hati teman-teman. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pesan Misbah sangat-sangat berbobot ya teman-teman ya. Baiklah, terima kasih kepada Wildan dan Kak Misbah atas sambutannya. Baiklah, sebelum kita ke acara intinya nih, mungkin teman-teman di sini kan udah ada ya yang pernah ikutan bedah buku sebelumnya. Mungkin bisa ramein nih di kolom chat yang udah pernah ikut bedah buku sebelumnya siapa nih? Boleh ketik satu, boleh ketik apapun. Karena kali ini kita akan bedah buku lagi yang pastinya nggak akan kalah menarik juga, yang insya Allah akan memberikan insight baru dan juga inspirasi untuk kita semuanya. Nah, yaudah, mungkin kita langsung aja ke acara intinya. Mari kita mulai bedah buku Fakta Menarik Novel Laut Bercerita in collaboration with Recall 20 ini yang akan disampaikan oleh Siti Fadila Nur Hasan selaku staf akademik Alfat FIF Gen 11. Kepada Dila dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Sakura atas sambutannya. Eh, Mungkin aku share screen dulu kali ya. Udah kelihatan belum Kak? Sudah, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat malam. Selamat datang di Akademi Mengajar. Malam ini udah yang kelima bersama saya Adila sebagai pemateri pada malam hari ini. Nah, malam ini saya bakal ngebahas salah satu novel yang berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh Mbak Leila S. Hudori. Pertama mungkin saya jelasin dulu kenapa saya mengangkat novel ini untuk dibahas pada malam ini kali ya. Eh, Bagi kalian yang belum tahu atau mungkin baru pertama kali dengar tentang novel ini saat baca judulnya Laut Bercerita gitu,
Mungkin sebagian dari kalian berpikir kalau novel ini bakal ngebahas tentang biota-biota laut, tentang cerita di bawah air gitu, tentang kekayaan laut di Indonesia, dan semacamnya. Nah, ternyata enggak nih guys. Novel ini tuh bakalan lebih serius, bakalan lebih berat pembahasannya, karena novel ini tuh bakalan bercerita tentang sejarah. Menurut aku sendiri, novel ini menyimpan sejarah penting tentang pemerintahan di Indonesia yang bisa dibilang nggak umum dibahas di buku-buku sejarah di sekolah-sekolahan. Jadi buku ini tuh menceritakan keadaan pemerintah pada masa Orde Baru, yang lebih khususnya lagi akan membahas tentang penculikan sejumlah aktivis pada masa itu. Nah, yang hadir di Zoom pada malam ini juga saya rasa segenerasi lah ya sama saya. Kita lahir di tahun 2000-an di era reformasi, yang mana kita sangat clueless, sangat polos tentang Orde Baru. Kita belum, kita nggak sepenuhnya tahu tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu. Karena memang kita bukan saksi sejarah dan kita hanya mendapat informasi tentang masa Orde Baru melalui pelajaran dari pelajaran sejarah di SMP atau SMA gitu kan. Nah, jadi saya merasa bahwa novel ini tuh perlu gitu untuk disebarluaskan kepada generasi-generasi kita agar peristiwa di tahun 1998 itu istilahnya nggak mati gitu, dan bisa tetap diingat oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Karena jujur, eh, banyak dari tragedi-tragedi yang terjadi pada masa itu yang belum mendapatkan kebenaran sampai sekarang. Jadi kalau dibiarin mati gitu aja, itu kayak sama aja memutuskan harapan dari para aktivis-aktivis pada masa itu. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke novelnya, mungkin baiknya kita kenalan dulu sama penulisnya ya. اللهم قتل الذين من بعد. Nah, jadi Laut Bercerita ini ditulis oleh Mbak Leila S. Chudori atau Leila Shakila Hudori, lahir di Jakarta 12 Desember pada tahun 1962. Beliau menempuh pendidikan di Trent University di Kanada. Sejak kecil, Mbak Leila ini sudah dekat dengan dunia-dunia sastra. Mbak Leila ini suka membaca juga suka menulis. Terus karyanya itu mulai dipublikasi sejak beliau berusia 12 tahun, di usia yang sangat muda, dengan karya pertamanya yaitu sebuah cerpen yang berjudul Sebatang Pohon Pisang. Nah, selain berprofesi sebagai penulis, Mbak Leila ini juga merupakan seorang jurnalis dan bergabung di Tempo News Magazine pada tahun 1989. Karya-karyanya yang terkenal diantaranya Malam Terakhir yang berupa cerpen, lalu ada novel Pulang yang berlatar tahun 1965, lalu ada Laut Bercerita yang akan kita bahas pada malam ini, dan Mbak Lela ini juga kemarin baru aja merilis novel yang berjudul Namaku Alam, yang merupakan prequel dari novel Pulang. Oke, lanjut ya kita ke novelnya. Nah, untuk deskripsi novel, novel ini berjudul Laut Bercerita, ditulis oleh Leila S. Hudori dengan jumlah halaman sebanyak 379 halaman. Diterbitkan pertama kali pada 25 Oktober 2017 oleh penerbit KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia. Novel ini mendapatkan rating 4,62 dari 5 di Goodreads, sebuah website yang kalian bisa cari nanti. Uh, dan juga FYI ini guys, Laut Bercerita ini tersedia berbagai versi. Yang di sebelah kiri ini itu ada versi soft covernya, yang di tengah ada versi hardcover, dan yang di sebelah kanan ini ada versi bahasa Inggrisnya, itu yang diterjemahkan oleh John McLean dengan judul The Sea Speaks His Name.
Nah, selain dari selain bentuk novel, Laut Bercerita ini juga udah mendapatkan adaptasi film pendek dengan judul yang sama yang dibintangi oleh Reza Rahardian sebagai karakter Biru Laut. Oke, sekarang kita akan mulai menyelam ke isi bukunya sekaligus mengulik fakta-fakta menarik yang ada di dalam buku ini. Nah, fakta menarik pertama itu buku ini ditulis dalam dua sudut pandang. Nah, dari daftar isinya ini bisa kita lihat kalau buku ini itu terbagi menjadi dua bab. Bab satu itu Biru Laut dan bab dua Asmara Jati. Nah, bab satu ini, kedua bab ini ditulis menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, gitu. Eh, di bab satu itu dari sudut pandangnya Biru Laut, dan di bab dua itu dari sudut pandangnya Asmara Jati, yang merupakan adiknya Biru Laut. Nah, di bab satu itu kita akan diceritakan perjalanan Laut dan teman-temannya awal mereka bergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa yang bernama Winatra dan Wirasena, eh, terus juga perjuangan-perjuangan mereka dalam memperjuangkan hak kemanusiaan, lalu awal mereka ditangkap, disiksa, lalu kemudian dilenyapkan dan dihilangkan secara paksa. Kemudian bab 2 ini akan menceritakan nasib Asmara, adiknya Laut, serta keluarga-keluarga dari korban yang dihilangkan. Bagaimana mereka terus berusaha untuk mencari kebenaran atas apa yang sebenarnya terjadi pada korban-korban. Nah, awalnya nih, Mbak Leila ini sebenarnya ingin fokus menceritakan dari sudut pandang laut aja. Namun setelah berbincang dengan para korban yang selamat, setelah melalui proses wawancara, Mbak Leila ini kemudian memutuskan untuk membagi buku ini ke dalam dua sudut pandang. Ada yang dari aktivisnya dan ada yang dari keluarga yang ditinggalkan. Karena kenapa? Karena menurut beliau dalam peristiwa ini itu bukan hanya para aktivis saja yang menjadi korban, tetapi juga keluarga dari para aktivis. Karena dari pihak keluarga itu sampai sekarang nggak tahu kebenaran yang terjadi pada anaknya, yang terjadi pada suaminya, atau yang terjadi pada kakaknya. Apakah mereka masih hidup? Kalau masih hidup, mereka di mana gitu sekarang dan kondisinya gimana? Ataukah kalau memang udah mati, eh, di mana kuburannya dan apakah jenazahnya itu dikuburkan secara layak gitu? Itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab sampai sekarang dari pihak keluarga. Nah, jadi perasaan dari pihak keluarga menurut Mbak Leila ini nggak bisa diabaikan begitu aja dan harus diangkat juga dalam novel ini. Gitu. Eh, Kayak kalian bisa bayangin nggak guys, tiba-tiba suatu hari itu ada keluarga kalian yang nggak pulang ke rumah, nggak ada kontak, nggak ada kabar, nggak bisa dihubungin. Terus kalian nunggu mungkin besok dia akan pulang, besoknya juga kalau nggak pulang, dia bilang lagi mungkin minggu depan pulangnya, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan gitu. Dan faktanya, nyatanya sampai saat ini, dia nggak pernah dan mungkin nggak bakal pernah pulang ke rumah. Itulah yang dirasain sama keluarga dari para aktivis ini. Terus juga di era kita sekarang kan sebenarnya udah lebih bisa dikatakan lebih bebas gitu kalau mau mengkritik pemerintah atau berdiskusi atau mengeluarkan pendapat. Tapi eh, sebenarnya keamanan kita itu nggak begitu terjamin. Nggak ada yang bisa menjamin keamanan kita. Kayak tetap aja gitu ada perasaan takut, ada perasaan terancam kalau-kalau suatu saat mungkin kita akan mengalami nasib yang sama. Mungkin bukan dari penculikan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, tetapi mungkin melalui hukum-hukum, melalui dari penjebakan menggunakan hukum-hukum yang diringkus, yang dirangkup secara baik gitu, secara rapi. Gitu. Lalu fakta kedua, penulisan alur di novel ini tuh menggunakan alur campuran. Jadi ada alur maju dan alur mundur.
Nah, bisa dilihat di bab satu ini, kan ini ada Sayegan 1991, lalu di sebuah tempat di dalam gelap 1998, lalu kembali lagi ke 1991, lalu ke 1998. Nah, eh, ini tuh bisa kita bagi menjadi dua, dua periode waktu. Yang pertama dari tahun 1991 sampai tahun 1996 itu merupakan perjalanan Laut dan teman-temannya mengkritik pemerintahan. Lalu di tahun 1998 yang ini itu merupakan masa-masa Laut dan teman-temannya disekap dan disiksa. Kita akan lanjut ke kronologis dari buku ini. Nah, untuk kronologisnya itu, jadi pada tahun 1991 di Seyegan, Laut yang merupakan seorang mahasiswa sastra Inggris di UGM, pertama kali bertemu dengan Kinan di tempat fotokopi. Eh, Tempat fotokopi ini merupakan tempat fotokopi buku-buku yang dianggap terlarang pada masa itu. Lalu Kinan kemudian mengajak Laut untuk mendatangi forum diskusi untuk membahas buku-buku eh, pemikiran kiri tersebut. Nah, lalu di sana Laut bertemu dengan Arifin Bramantio yang merupakan mahasiswa yang cukup terkenal dalam menyuarakan pendapat dan juga mendampingi para buruh dan petani untuk menuntut hak mereka. Nah, dari sinilah kemudian Laut bergabung dengan organisasi mahasiswa, yaitu Winatra dan Wirasena. Laut merasa organisasi tersebut sejalan dengan misinya, yaitu ingin Indonesia berubah. Lalu diceritakan juga saat Laut dan kawan-kawan menemukan rumah hantu di Seyegan. Jadi rumah hantu ini merupakan sebuah rumah yang terbengkalai gitu dan sulit untuk dijangkau. Jadi kemudian anak-anak Winatra itu menggunakan rumah ini sebagai base camp. Nah, di situ mereka melakukan diskusi, melakukan perencanaan aksi-aksi, dan sebagainya. Lalu lanjut masih di tahun 1991, Laut sempat pulang ke rumahnya yang berada di Ciputat. Di sini itu diceritakan kondisi keluarga Laut yang sangat hangat. Ada ibunya yang suka memasak tengkleng, ada Asmara Jati, adiknya, juga bapaknya Laut yang merupakan seorang wartawan. Nah, Laut ini awalnya berniat untuk menyembunyikan aktivitasnya yang bergabung di organisasi Winatra, karena dia nggak mau kalau keluarganya khawatir gitu. Namun lama-kelamaan akhirnya Laut cerita juga tentang eh, dia yang bergabung di Winatra itu karena terus didesak oleh adiknya Asmara. Nah, di situ keluarganya cuman nyuruh Laut untuk tetap berhati-hati karena tindakan Laut dan teman-temannya itu bisa dibilang berbahaya pada saat itu. Kemudian jeda 2 tahun, di tahun 1993, ini diceritakan ketika Winatra bekerja sama dengan petani Blangguan untuk melakukan aksi tanam jagung sebagai bentuk penolakan terhadap tanah lahan jagung yang dijadikan area latihan tentara. Nah, aksi ini dinamakan aksi Blangguan karena tempatnya berada di Blangguan. Nah, Laut dan teman-teman Winatranya itu sebenarnya udah sampai di Belangguan, udah nginap di salah satu rumah warga dan udah siap banget untuk menjalankan aksi-aksi ini. Namun tiba-tiba eh, aparat datang dan mulai memeriksa satu persatu rumah warga. Jadi aksi Belangguan ini dianggap gagal gitu. Karena itu Winatra memutuskan keluar dari Belangguan dengan merangkak sepanjang lahan jagung menuju jalan raya. Nah, karena aksi Belangguan ini gagal, sebagai gantinya mereka menaiki bus ke Surabaya untuk melakukan aksi di depan kantor DPRD Jawa Timur. Nah, setelahnya semua berpencar untuk kembali ke Yogyakarta. Nah, Laut bersama kawan lain ini pulang menuju ke Terminal Bungurasi. Dan sayangnya di sana mereka ditangkap oleh aparat untuk kemudian diinterogasi dan disiksa mengenai aksi mereka yang belangguan tadi. Nah, tapi untungnya
setelah ditangkap mereka semua tuh dilepaskan gitu. Belum 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 disekap berbulan-bulan gitu. Nah, terus pada tahun 1996, Winatra dan Wirasena ini dianggap sebagai organisasi terlarang karena kondisi saat itu situasinya em, sudah sangat memanas juga. Orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan yang dianggap membahayakan kedudukan presiden itu diincar dan diburu. Banyak dari mereka diburu dan diciduk oleh aparat, oleh intel, dan diambil secara paksa. Nah, dari tahun 1996 sampai 1998 ini, Laut dan teman-temannya menjalani hidup sebagai buron. Laut bersama Alex dan Daniel, mereka bergerak lewat bawah tanah, lewat selokan, mencoba nggak terlihat oleh aparat. Nah, nggak hanya berganti-ganti posisi di Pulau Jawa, mereka juga merambah keluar Pulau Jawa, dan mereka tuh eh, sama sekali nggak bisa ketemu dengan orang tua mereka. Bahkan untuk berkirim pesan dan menelpon juga itu sangat susah karena keluarga mereka ini ternyata juga diawasin oleh aparat-aparat. Jadi mereka nggak bebas berkomunikasi gitu. Nah, pada bulan Maret tahun 1998, mereka bertiga, Alex, Daniel, dan Laut, berhasil Iya. diringkus oleh aparat. Lalu kemudian mereka disekap di tempat yang tak bercahaya, nggak tahu tanggal, nggak tahu hari. Di situ mereka dipukuli, disundut, disetrum dengan tongkat listrik, lalu diletakkan di atas balok es, eh, juga direndam ke dalam bak dan disiksa agar membuka mulut siapa sebenarnya yang mendalangi aksi heroik melawan presiden itu. Nah, akhirnya diceritakan ada 9 orang yang berhasil, bukan berhasil, ada 9 orang yang dilepaskan oleh aparat dan 13 orang itu sampai saat ini belum ada kejelasan. Jadi statusnya masih aktivis yang hilang, termasuk juga biru laut gitu. Nah, lanjut ke fakta ketiga, yaitu korban yang dihilangkan dan dilepaskan. Di novel tadi kan disebutkan bahwa ada 9 orang yang dilepaskan dan berhasil kembali ke keluarganya kan, dan ada 13 orang yang dinyatakan hilang. Nah, ini itu eh, merupakan sebuah fakta karena nyatanya memang ada 9 orang yang bukan selamat, yang dilepaskan, dan ada 13 orang yang dinyatakan hilang, dan ada 1 orang yang ditemukan tewas. Untuk nama-nama aktivis itu, 9 orang aktivis yang dilepaskan, mereka adalah Desmond Junaidi Mahesa, ada Haryanto Taslam, Pius Lustri Lanang, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, ada Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief. Nah, 9 aktivis-aktivis yang dilepaskan ini itu kemudian eh, membuat kesaksian yang bisa kita nonton di YouTube mungkin. Itu banyak kesaksian dari mereka yang dijelaskan di situ bagaimana mereka awalnya diculik, lalu kemudian disiksa. Itu sangat lengkap, bisa kalian cek di sana nanti. Lalu ada daftar aktivis yang statusnya itu masih hilang sampai sekarang. Itu mereka ada Petrus Bima Anugrah, ada Herman Hendrawan, ada Suyat, Wijitukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ucok Munandar Siahaan, Hendra Kambali, Yadin Muhyiddin, Abdul Nasir, dan Ismail. Namun penting diingat karena eh, bahwa buku ini kan merupakan fiksi sejarah gitu. Eh, yang mana karakter di novel itu nggak bisa disamakan plek ketiplek dengan eh, aktivis aslinya. Jadi tokoh-tokoh yang selamat di novel itu atau yang dihilangkan di novel bukan merupakan representasi dari tokoh asli yang selamat. Lanjut ke fakta keempat, adanya buku-buku kiri. Nah, pada awal Laut bertemu dengan Kinan di tempat fotokopi,
Mereka kan tengah menggandakan buku-buku yang pada masa Orde Baru itu dilakukan Ralph Miliband. Bahkan juga buku-buku seperti Anak Semua Bangsa dan Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur yang di zaman kita sekarang justru dijadikan bahan pembelajaran. Bahkan difilmkan yang berjudul Bumi Manusia kan. Nah, itu dilarang pada masa Orde Baru. Kenapa? Nah, pertanyaannya itu, apa sebenarnya yang ditakutkan oleh pemerintah sehingga buku-buku ini tuh dilarang beredar gitu? Kan seperti yang kita ketahui, Presiden Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, itu saat itu menjabat selama 30 tahun lebih kan. Nah, pertanyaan yang kemudian timbul, bagaimana beliau bisa melanggengkan kekuasaannya sebegitu lamanya gitu, berpuluh-puluh tahun. Di sini sebenarnya bisa kelihatan bahwa ada pola-pola yang dimainkan baru saat itu agar bisa tetap mempertahankan kekuasaannya. Nah, alasan utamanya buku-buku kiri ini dilarang tentu karena buku-buku ini tuh berisi pemikiran-pemikiran yang kritis terhadap pemerintah. Kita ambil contoh bukunya Pramudia Anantatur. Eh, Beliau kan dikenal sebagai seorang penulis yang sangat kritis terhadap pemerintahan. Karya-karyanya terutama yang termasuk dalam tetralogi Bumi Manusia itu kan menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan dan ketidakadilan, baik di masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Nah, rezim Orde Baru di bawah Soeharto itu tidak mentolerir kritik terbuka seperti ini karena dianggap mengancam stabilitas dan legitimasi kekuasaan mereka. Jadi rezim pada masa Orde Baru itu sangat ketat dalam mengontrol media dan sastra. Mereka memperlakukan sensor yang ketat untuk memastikan bahwa ya buku-buku yang dipublikasikan itu adalah buku-buku yang hanya mendukung pemerintah dan ideologi resmi. Jadi buku-buku yang dianggap bisa menginspirasi pemberontakan, bisa menginspirasi kritik sosial atau pandangan yang berlawanan dengan kepentingan pemerintah itu dilarang keras. Nah, eh, bagi mereka yang kedapatan menggandakan, membawa, membaca, dan mendiskusikan buku-buku ini itu akan ditangkap oleh aparat. Dengan melarang buku-buku ini, pemerintah itu berusaha mencegah penyebaran ide-ide yang dianggap berbahaya, kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan cuma pelarangan terhadap buku-buku kiri ini, tapi negara juga melakukan pembatasan-pembatasan lain. Di novel ini juga dimention sebenarnya, misalnya pada saat Wirasena dan Winatra itu berdiskusi diam-diam, itu tandanya karena pemerintah menyempitkan kebebasan mereka untuk berekspresi, untuk berkumpul, untuk berpendapat. Jadi para mahasiswa di Winatra dan Wirasena itu melakukan diskusinya secara diam-diam. Nah, melalui novel ini juga saya sadar kalau ternyata selama ini tuh buku-buku sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah udah didistorsi dan diedit sedemikian rupa untuk kepentingan rezim. Ada hal-hal yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam buku sejarah seperti peristiwa ini tadi, peristiwa penculikan aktivis, dan lama-kelamaan akan terlupakan seiring berjalannya generasi. Nah, karya sastra itu adalah senjata yang kuat yang bisa membuat penguasa pada saat itu ketakutan sampai mereka harus segala melakukan razia buku yang dianggap mampu menggulingkan kekuasaan mereka. Nah, terakhir nih ada fakta yang kelima dan yang terakhir adalah aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan ini sempat disinggung di babnya Asmara Jati, di mana Asmara, kemudian juga ibunya Laut, Anjani, serta para keluarga yang ditinggalkan itu tiap hari Kamis rutin mengadakan aksi Kamisan ini di depan Istana Negara. Nah, aksi Kamisan ini nyata, teman-teman, dan sampai sekarang pun masih tetap dilakukan, masih tetap digelar.
Aksi ini pertama kali digelar pada Kamis 18 Januari 2007, diinisiasi oleh Maria Sumarsi, ibu dari Wawan yang merupakan mahasiswa yang tewas dalam peristiwa Semanggi pada tahun 1998. Jadi bukan hanya keluarga para aktivis uh, yang melakukan aksi ini, tapi juga dari keluarga dari korban peristiwa Semanggi, dari peristiwa pada tahun 1965, juga istrinya Munir, yang kalau kalian nggak tahu, Munir itu adalah salah satu pejuang HAM yang meninggal diracun dalam pesawat pada tahun 2004, itu juga ikut dalam aksi ini. Aksi ini tuh dilakukan dengan berdiri, berorasi sambil membawa foto-foto korban pelanggaran HAM, membawa spanduk bertema perjuangan HAM dan payung hitam. Nah, aksi ini digelar untuk menuntut penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai sekarang belum kunjung tuntas. Untuk foto-foto dari aksi Kamisan bisa dilihat di sini. Oke, mungkin yang terakhir saya ada mengutip salah satu puisi dari Wiji Tukul yang merupakan salah satu aktivis yang hilang. Di salah satu karyanya, Wiji Tukul ini mengatakan, dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Dan apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, hanya ada satu kata, yaitu lawan. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Aku kembaliin ke Kak Sakura. Oh, Masya Allah. Gila, keren banget bukunya. Ini bukunya udah terdiri dari berbagai versi juga tadi ya, dari yang soft cover, dari yang hardcover, sampai ada yang versi bahasa Inggris ya. Nah, mungkin sekarang dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak nih ke Kak Dila terkait bukunya Kak, atau teman-teman ada mau buka diskusi juga, itu boleh aja, mangga banget. Gimana teman-teman? Wah, ada Kak Kila nih. Masya Allah, boleh Kak Kila? Oke, Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat malam, mungkin teman ada yang kangen dengan TWLT ya. Nah, ini kondisi TWLT saat malam. Mungkin aku mau bertanya ya, em, kira-kira seberapa penting sih kita buat membaca novel? Ini novel nggak sih? Mohon maaf ya kalau salah. Karena tadi kan kalau nggak salah ada katanya ada karakter-karakter yang bukan sebenarnya gitu. Seberapa penting sih kita membaca novel-novel yang dia itu memiliki nilai sejarah dan apa perbedaannya dibandingkan membaca sejarah yang bukan berupa novel. Dan kira-kira ada rekomendasi nggak untuk kita teman-teman semuanya buku-buku novel yang bisa kita baca? Mungkin mulai dari yang Rian ya, karena setahu saya karya-karya Pramudia Anantatur itu rada-rada berat ya kalau dibaca gitu. Itu sih Fadila, terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Akila untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu tadi, seberapa penting kita membaca buku-buku yang bergenre sejarah? Eh, Menurut saya sendiri itu sangat penting karena sebenarnya karena di bangku-bangku sekolah kan sebenarnya udah ada pelajaran sejarah gitu kan. Tapi pelajaran sejarah di bangku sekolah itu di SMP dan SMA itu nggak dijelaskan secara detail dan bahkan ada yang sengaja nggak dimasukin ke pelajaran sejarah karena dianggap dapat membahayakan kayaknya ya.
seperti peristiwa penculikan aktivis HAM ini, juga mungkin peristiwa eh, kekerasan terhadap etnis Tionghoa pada tahun 1998 juga, eh, itu tuh kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang itu dari novel-novel pelajaran. Satunya adalah novel Laut Bercerita ini. Juga pertanyaannya tadi, apa perbedaan antara novel bergenre sejarah dengan buku-buku sejarah yang mungkin maksudnya yang non-fiksi ya. Jadi perbedaannya yang paling kentara itu mungkin di dalam novel ini penulis bisa menuangkan perasaan-perasaan dari para korbannya. Jadi kayak kita seakan-akan ikut gitu merasakan apa yang terjadi pada mereka. Sementara kalau untuk buku non-fiksi kan itu hanya dijelaskan kronologis-kronologisnya, nggak dijelaskan eh, perasaan-perasaan para korban gitu. Sama tadi rekomendasi buku ya, rekomendasi buku yang bergenre sejarah ini. Untuk saat ini aku eh, masih hanya bisa merekomendasikan novelnya. Selain Laut Bercerita ini juga ada novel berjudul Pulang yang ditulis oleh penulis yang sama, oleh Mbak Leila S. Hudori. Itu latarnya mengambil latar di tahun 1965. Kalau nggak salah itu saat pergantian dari Soekarno ke Soeharto kali ya. Itu katanya recommended buat dibaca. Dan juga buku-buku karya Pramudia Anantatur juga recommended untuk dibaca. Mungkin itu jawaban dari aku. Bagaimana Kak Kila? Udah terjawabkah? Oke, makasih banyak. Gila, semoga eh setelah ini bisa jadi referensi juga nih buat kita teman-teman recall barangkali yang ingin pengen baca apa namanya buku bersejarah tapi lebih santai gitu. Saya mau mengenal sejarah tapi dengan cara yang santai. Oke, gitu aja. Thank you so much, guys. Insya Allah. Makasih Kak Kila. Nah, dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi kah? Atau ada yang ingin memberikan pendapat? Itu juga boleh banget loh. Tapi memang bener sih ya, kita tuh buat baca buku novel, terus isinya sejarah, itu tuh pasti bakal, apa ya, langsung ngikut ke alurnya gitu. Karena memang bener tadi kata Dila juga, semua halnya tuh nggak disampaikan di buku-buku sejarah yang memang kita dapatkan di sekolah-sekolah. Tapi memang kita harus cari tahu dari sumber-sumber lain juga. Karena namanya sumber dan ilmu itu kan pasti luas banget kan ya. Dan salah satunya lewat berkarya lewat novel-novel karya sastra ini gitu. Yang memang akan menjadi ekspresi dari penulis juga maupun dari korban juga yang selagi memang harus kita tahu bahwa kondisi dahulu tuh sejarahnya seperti itu loh kayak gitu. Oke. Nah kira-kira ini ada yang ingin bertanya lagi nggak? Oke, mungkin kalau nggak ada lagi, boleh dari Dila sampaikan kata-kata. Oh, ada nih dari Rifki Sikwan. Mangga, boleh disampaikan. Rifki ada? Oke, mungkin aku bisa baca ini. Pertanyaan dari Rifki, apakah setelah membaca novel ini terjadi perubahan dalam pandangan terhadap demokrasi? Oke, mangga dari Nida, dari Dila, maaf, dari Dila boleh menyampaikan.
pendapatnya. Baik. Oke, makasih untuk Kak Rifki atas pertanyaannya. Jadi setelah membaca novel ini, apakah terjadi perubahan dalam pandangan terhadap demokrasi? Menurut saya sendiri, eh, aku yang awalnya tuh kan awalnya nggak berani gitu untuk menyuarakan pendapat-pendapat sebagai mahasiswa. Nah, setelah membaca novel ini, aku jadi lebih apa 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 ya, rasa semangat dari Laut dan teman-temannya untuk berdemokrasi itu sampai kepada para pembaca. Jadi saya sebagai mahasiswa itu kayak merasa harus untuk menyuarakan pendapat saya juga, dan eh, kita sebagai mahasiswa juga harus lebih melek politik, harus tahu apa yang sebenarnya terjadi pada negara kita. Dan mungkin kasus aktivis-aktivis ini, aksi-aksi aktivis ini kan nggak bisa dikatakan berhasil karena mereka sebelum berhasil pun udah diculik gitu kan. Nah, tapi eh, aktivis-aktivis itu nggak bisa juga dibilang perjuangannya sia-sia karena dari mereka ini kemudian timbul generasi-generasi baru yang akhirnya berani untuk menyuarakan pendapatnya juga. Kan pada tahun 98 juga terjadi demo oleh mahasiswa Trisakti kan ya. Nah, itu eh, dari saya mungkin itu terinspirasi dari para aktivis-aktivis yang berani menyuarakan pendapatnya duluan gitu. Oke, makasih Dila. Rifki udah terjawab. Kayaknya Dila calon ketua BEM Kementerian ini. Masya Allah. Insya Allah udah terjawab ya buat pertanyaan dari Rifki. Nah, mungkin ada nih satu lagi dari Aisyah Zahra. Izin bertanya Kak Dila, menurut Kak Dila pelajaran yang mungkin bisa diambil dalam novel ini apa ya? Terima kasih. Boleh dijawab Kak Dila? Oke, baik. Terima kasih Aisyah atas pertanyaannya. Pelajaran yang dapat diambil dari novel ini ya, jujur banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sebenarnya terkandung dalam novel ini. Selain kita tadi mendapatkan wawasan baru, mendapatkan gambaran tentang keadaan pada masa Orde Baru, eh, kita juga mendapatkan rasa semangat dari Laut dan teman-temannya, seperti yang saya bilang tadi, untuk bisa menyuarakan pendapat kita untuk lebih demokratis gitu. Lalu dalam novel ini juga kita mendapatkan mendapatkan rasa solidaritas antar kawan, karena selama saya membaca novel ini gitu, Laut dan teman-temannya itu terbilang sangat solid untuk kemudian melakukan aksi-aksi mereka. Lalu pelajaran selanjutnya yang bisa diambil itu adalah pentingnya karya sastra, pentingnya kita untuk membaca buku-buku agar kita dapat berpikir kritis, agar bisa timbul ide-ide dalam pikiran kita, eh, nggak melulu soal politik, tapi juga mungkin soal pendidikan, soal teknologi gitu. Dan buku ini juga mengajarkan kita untuk lebih melek politik dan lebih peka terhadap isu-isu pelanggaran HAM. Eh, Isu-isu pelanggaran HAM ini sebenarnya nggak mesti yang besar seperti penculikan aktivis tadi, tapi juga mungkin di lingkungan sekitar kita yang saat ini masih sering terjadi pembulian atau penindasan dan perpeloncoan, itu juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, dan kita harus lebih peka gitu untuk mengatasi situasi yang kayak gitu. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil dari novel ini. Ya, Masya Allah banyak banget ya sebenarnya pelajaran yang dapat diambil dari Aisyah Zahra. Semoga terjawab ya. Nih, selanjutnya ada lagi nih. Ini pertanyaan pasti kali ya.
Gak ada yang nanya lagi. Ini ada pertanyaan dari Cahyo Susilo. Alur di buku ini kan termasuk alur campuran. Nah, itu kalau semisal kita baca novelnya sesuai tahunnya, bukan sesuai halaman, apakah bisa? Jadi mungkin bacanya langsung ngacak gitu, sesuai tahunnya. Kira-kira gimana nih dari Dila? Mangga dijawab. Mungkin karena saya bacanya juga sesuai tahunnya ya, bukan dari sesuai halaman ya, bukan sesuai tahunnya. Jadi eh, mungkin bisa sih kalau mau baca sesuai tahunnya juga, mungkin bakal lebih nyambung. Karena jujur pas saya baca novel ini tuh sesuai halaman, eh, saya harus mengulang sampai 2 kali karena alur maju mundurnya itu lumayan membingungkan gitu. Jadi harus jeli. Mungkin kalau mau baca sesuai tahunnya juga bisa mungkin dicoba. Oke, wah, Masya Allah. Emang bisa juga kalau misalnya kamu dibaca sesuai tahunnya, tapi kan biar lebih seru kita mengikuti alurnya ya, yang ada di novel tersebut gitu. Ya, mungkin ini ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelumnya makasih banyak kepada teman-teman pernah ngecek ke pasien. Oh, bentar nih. Sebelum aku tutup, ada satu pertanyaan lagi. Ini dari Hanif. Kak, pernah ngecek kepastian sejarah yang tertuang di buku dengan referensi lainkah? Soalnya suka banyak perbedaan ya kalau sejarah mah. Baik, makasih dari Kak Hanif atas pertanyaannya. Soal ngecek kepastian yang tertuang di buku ini tuh, jujur aku pernah, aku habis baca buku ini tuh langsung nyari-nyari di Google dan juga di Quora dan di Twitter tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 98 itu. Dan di novel ini menurut aku udah bener sih sesuai dengan sejarah yang emang terjadi. Dan juga novel ini kan dibuat menggunakan kesaksian dari korban yang selamat pada masa itu kan. Eh, kata kata penulisnya, kata Mbak Leila itu, novel ini adalah hasil dari wawancara dari Nezar dan Aan dan Mugianto. Itu mereka merupakan korban yang berhasil selamat atau korban yang dilepaskan. Dan aku juga sempat eh, lihat di YouTube-nya Menjadi Manusia itu kan ada eh, wawancara terhadap Nezar gitu kan. Dan kesaksiannya di video itu sesuai dengan apa yang ada di buku gitu. Oke, Dila. Tadi siapa ya, Hanif? Semoga terjawab ya, Hanif ya. Dan itu telah menutup sesi pertanyaan kita pada malam kali ini. Sebelumnya makasih kepada teman-teman yang udah bertanya. Dan semoga jawaban yang diberikan oleh Kadila itu memuaskan dan bisa teman-teman terima dengan baik. Oke, mungkin sebelum ditutup dari Kadila, apakah ada yang ingin disampaikan dulu nih? Closing statement dari Kadila. Oke. Jadi dari aku sangat sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Bukan cuma buku ini, tapi juga buku-buku bergenre sejarah lain, agar kita tahu apa yang terjadi di negara kita. Lalu juga apa ya? Kita harus lebih peka terhadap eh, isu-isu pelanggaran hak asasi manusia seperti yang aku udah bilang tadi, dan juga kita harus lebih melek melek politik gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Oke, Alhamdulillah. Makasih Kak Dila. Alhamdulillah kita udah mendengarkan kan ya terkait bedah buku pada Akademi Mengajar kali ini, yaitu fakta menarik novel Laut Bercerita. Em, Sebelumnya makasih banyak kepada Kak Dila yang udah mengisi
Semoga ilmunya ini bisa teman-teman terima dengan baik juga dan berkah untuk semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk sesi selanjutnya kita bisa menutupnya dengan doa ya teman-teman ya, yang akan dipandu oleh Taufikur Rahman. Kepada Taufik dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar dulu sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Baik, terima kasih Taufik sudah memimpin doa pada kegiatan kita malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya teman-teman ada pengisian link feedback yang bisa teman-teman isi sekarang juga. Link feedbacknya udah dikirimkan di chat ya teman-teman. Buat yang udah ngisi mungkin bisa klik satu di kolom chat. Jadi kita bisa tahu siapa aja yang udah ngisi. Wah, yuk teman-teman ditunggu, ditunggu, ditunggu buat ngisi link feedbacknya. Kalau Kakila yang mau recall khusus Ikhwan, chat satu, chat dua maksudnya. Ya, kita tunggu aja ya guys ya. Buat kedepannya apakah ada recall untuk Ikhwan juga? Karena untuk sekarang kan masih terbatas untuk ahwatnya saja ya. Oke, oke teman-teman. Jangan lupa untuk isi link feedbacknya tadi. Untuk sekarang kita bisa sambil dokumentasi aja. Untuk operator, apakah sudah siap? Oke, siap. Oke, semua teman-teman, tangannya bisa gini kita ngejempol. Teman-teman yang bisa on cam, ayo on cam yuk. Kita mau dokumentasi dulu nih. Yuk, 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 on cam yuk. Ditunggu sampai 21:01 ya. Kita tunggu. Yuk, on cam yuk. Ini masih ada lagi nggak dia yang mau on cam nih? Kenapa? Wah, gila. Yang akhwatnya mau on cam juga dibolehkan ya, teman-teman ya. Oke, sepertinya udah nggak ada yang mau on cam lagi nih ya.
Oke, ada dia. Yuk teman-teman yuk yang masih mau on cam yuk. Ditunggu, ditunggu. Oke, langsung aja kita dokumentasi ya. Langsung kayak gini. Yang on cam tangannya jempol semua. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, gaya bebas sekarang. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Ini bebas mau gimana gayanya terserah ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang udah on cam. Operator aman ya untuk dokumentasinya? Sip. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai ya agenda kita pada malam hari ini. Udah berakhir sudah bedah buku kita pada malam hari ini juga terkait novel Laut Bercerita. Semoga banyak manfaat yang dapat diambil untuk teman-teman semuanya. Dan kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Sakura selaku MC pada kegiatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah prakata. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman semuanya yang udah Waalaikumsalam. join di Akademi Mengajar kali ini.